Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Rotama Official, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu masa jabatan kepala desa. Seiring dengan perubahan peraturan, banyak pro dan kontra yang muncul. Jadi, berapa tahun seharusnya seorang kepala desa menjabat? Yuk kita bahas secara lengkap. Konten ini saya beri judul, berapa tahun seharusnya jabatan kepala desa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Desa. Rotama Official, tim pendamping profesional. Bayangkan seorang kepala desa yang baru saja dilantik. Dengan penuh semangat, ia bertekad membangun desanya, memperbaiki jalan, meningkatkan kesejahteraan warga, dan membawa perubahan besar. Namun, baru beberapa tahun berjalan, masa jabatannya hampir habis. Program yang ia rancang masih dalam tahap awal, tetapi pemilihan baru sudah di depan mata. Apakah 6 tahun cukup? Ataukah perlu lebih lama agar pembangunan desa benar-benar bisa berlanjut? Tahukah kalian, Indonesia memiliki lebih dari 74.000 desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dengan jumlah besar itu, perubahan masa jabatan bisa berdampak luas terhadap stabilitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, aturan tentang masa jabatan kepala desa terus berubah. Yuk kita bahas bagaimana perjalanan aturan ini berkembang dan apa dampaknya bagi masyarakat. Materi pembuka. Sebutan dan kedudukan kepala desa. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedudukan. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa adalah pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui camat. Sebutan kepala desa di daerah tertentu. Dalam beberapa daerah, sebutan kepala desa bisa berbeda, tergantung pada adat dan tradisi setempat. Contoh petinggi di daerah Kalimantan, kepala kampung di Papua, dan penghulu di Aceh. Meskipun berbeda nama, fungsi dan kewajibannya tetap mengacu pada peraturan yang sama. Tugas dan kewajiban kepala desa. 1. Tugas kepala desa menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa bertugas untuk A. Menyelenggarakan pemerintahan desa, B. Melaksanakan pembangunan desa, C. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, D. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Kewajiban kepala desa. Berdasarkan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki beberapa kewajiban utama. A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, menjalankan Undang-Undang 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. C. Memelihara dan ketertiban masyarakat desa. D. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam menyelenggarakan perintah desa. E. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien.
F. Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat desa. G. Menyusun anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes setiap tahun dengan transparan. H. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang. Jika kepala desa melanggar kewajiban ini, ia dapat dikenakan sanksi administratif hingga diberhentikan. 3. Wewenang kepala desa. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut. A. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. C. Mengelola keuangan desa dan aset desa. D. Menetapkan peraturan desa Perdes bersama BPD. E. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam membangun desa. F. Mengorganisasikan masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan. G. Mewakili desa dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum. Namun, wewenang ini tidak bersifat absolut. Kepala desa tetap harus berkoordinasi dengan BPD dan mengikuti ketentuan dari peraturan daerah dan pusat. Materi pokok. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jabatan 6 tahun maksimal 3 periode. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 2 disebut bahwa kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jika dihitung 6 dikali 3 sama dengan 18 tahun. Ini berarti seorang kepala desa bisa memimpin hampir 2 dekade. Namun banyak yang merasa bahwa dalam 6 tahun sulit untuk benar-benar menuntaskan program kerja. Pemilihan yang terlalu sering berpotensi menyebabkan konflik politik di tingkat desa. 2. Tuntutan kepala desa jabatan 9 tahun. Seiring berjalan waktu, muncul tuntutan dari ribuan kepala desa yang menginginkan masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun per periode. Mereka mengajukan beberapa alasan kuat. A. 6 tahun terlalu singkat untuk menyelesaikan program pembangunan desa. B. Terlalu seringnya pemilihan bisa memecah belah masyarakat desa. C. Periode lebih panjang akan memberikan stabilitas pemerintahan desa. Bahkan sempat terjadi aksi besar-besaran para kepala desa di Jakarta menuntut perubahan aturan ini. Namun di sisi lain ada yang khawatir bahwa masa jabatan yang terlalu lama bisa mengurangi demokrasi dan memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 solusi tengah jabatan 8 tahun. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tengah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah aturan sebelumnya. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tertulis bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 2 disebut bahwa kepala desa hanya dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya total masa jabatan maksimal kini adalah 16 tahun 8 kali 2 periode. 4. Apa dampaknya? Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi desa-desa di Indonesia. Ada yang menganggap ini solusi terbaik, ada juga yang merasa masih kurang ideal. Mari kita lihat dampaknya. 1. Pembangunan desa lebih berkesinambungan tanpa sering terganggu oleh pemilihan. 2. Mengurangi frekuensi pemilihan sehingga menghemat biaya dan menghindari konflik politik desa. 3. Masa jabatan yang lebih panjang bisa menjadi masalah jika seorang kepala desa tidak bekerja dengan baik. 4. Warga desa mungkin merasa sulit mengganti kepala desa yang tidak sesuai dengan harapan mereka. 5. Sekarang bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang giliran kalian untuk bersuara.
Seharusnya jabatan kepala desa berapa tahun? A. Apakah 6 tahun sudah cukup? B. Apakah 8 tahun adalah solusi terbaik? Atau C. Seharusnya 9 tahun seperti yang dulu diusulkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah aturan ini sudah tepat atau masih perlu perubahan. Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe Rotama Official untuk membahas pembahasan menarik lainnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.